PSSI dan Timnas Indonesia ancam AFF jika tidak segera memproses gugatannya. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF merespon cepat keluhan yang dilemparkan Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC kepada mereka. AFF meminta maaf dan menyayangkan gol yang dicetak personel Timnas Kamboja U19 ke gawang Timnas Laos U19 di matchday ketiga grup B Piala AFF U19 2022 dianulir wasit. Gelar laga yang berlangsung pada Kamis 7 Juli 2022 tersebut, Sekjen FFC Keo Sarat langsung mengajukan protes kepada AFF melalui surat resmi. Respon cepat langsung ditunjukkan AFF pada Sabtu 9 Juli 2022. AFF langsung merespon surat dari FFC melalui sang sekjen, yakni AFF Fitzstonley. AFF menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden tersebut. AFF berjanji akan meningkatkan level turnamen ke arah yang lebih baik lagi. Lalu apakah hal yang sama juga bakal dialami oleh PSSI? Sekedar diketahui, PSSI hari ini telah mengajukan protes resmi ke AFF soal dugaan adanya main di laga Timnas Vietnam U19 versus Thailand U19. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta AFF segera merespon gugatan yang mereka lancarkan. Bahkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengancam bahwa Timnas Indonesia akan melakukan hal serupa jika Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF menganggap duel Vietnam versus Thailand sudah sesuai dengan asas fair play. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang menyebut pihaknya akan segera mengirim surat protes terhadap AFF agar melakukan investigasi melalui Komite Disiplin atau Komdis terhadap laga Vietnam versus Thailand. Kami ingin memastikan, bertanya ke AFF atau protes apakah itu laga Vietnam versus Thailand fair play atau tidak, ucap Muhammad Iryawan dalam rilis resmi PSSI Selasa 12 Juli 2022. Karena ini menjadi acuan bagi kita, bila itu dibilang fair play, kita bisa melakukannya juga. Kita juga bisa melakukan main mata. Kita juga bisa melakukan pendekatan taktik yang sama. Suatu saat, karena ini di luar dugaan kita, tambah dia. Publik sepak bola Indonesia termasuk PSSI dan pelatih Sintayong dibuat murka dengan pendekatan taktik yang dilakukan Vietnam dan Thailand ketika bertanding pada matchday terakhir grup A Piala AFF U19 2022. Kedua negara terlihat enggan untuk memenangkan pertandingan setelah skor sama kuat 1-1 di pertengahan babak kedua. Dalam sebuah potongan video pertandingan, pemain Vietnam terlihat cuma mengoper-ngoper bola di lini pertahanan sendiri. Dan di sisi lain, para pemain Thailand tidak coba memberi gangguan dan hanya melihat dengan tersenyum. Hasil imbang 1-1 itu membuat kemenangan 5-1 Timnas Indonesia U19 atas Myanmar di laga terakhir jadi sia-sia belaka. Garuda Nusantara tersingkir lantaran kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand, kendati mengumpulkan poin sama yakni 11 dan mencetak gol paling banyak di seluruh peserta Piala AFF yakni 17 gol. Hal itu bisa terjadi karena Piala AFF U19 2022 menggunakan regulasi head-to-head dalam klasemen mini antara dua atau lebih tim dengan poin sama untuk menentukan peringkat akhir suatu grup. Jika menggunakan selisih gol, maka Indonesia plus 15 yang akan lolos bersama Vietnam plus 9 dan Thailand yang justru tersingkir plus 6. Namun berhubung AFF mengedepankan head-to-head dalam klasemen mini untuk menentukan peringkat, maka situasi itu secara tak langsung jadi kerugian bagi tim asuhan Sintayong. Pasalnya secara head-to-head, Timnas Indonesia cuma bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Vietnam dan Thailand. Sementara kedua negara yang disebutkan mampu bermain imbang 1-1 dalam pertemuannya di grup A. Skema itu membuat klasemen mini menunjukkan Vietnam sebagai juara grup A dengan 2 poin plus 0 selisih gol dan 1 agresivitas gol, sedangkan Thailand menduduki peringkat kedua dengan 2 poin plus 0 selisih gol dan plus 1 agresivitas gol. Di sisi lain, Timnas Indonesia U19 yang tak mampu mencetak gol dalam hasil imbang kontra dua tim tersebut harus menduduki peringkat ketiga atau terakhir dengan koleksi 2 poin plus 0 selisih gol dan plus 0 agresivitas gol.
Situasi itu membuat timnas Indonesia U19 harus tersingkir dari Piala AFF U19 2022, sedangkan Vietnam dan Thailand yang menduduki dua besar berhak melaju ke babak semifinal. Gugatan yang kita ajukan ke AFF adalah berkaitan dengan fair play yang terjadi pada permainan Vietnam dan Thailand yang kita lihat di 15 menit terakhir, ucap Muhammad Iriawan. Kami tidak menuduh mereka melakukan sesuatu, main sabunlah atau apa, tapi yang jelas kita lihat jalannya pertandingan kemarin ada waktu yang kira-kira tidak pantas dilakukan dua negara kuat, dua negara besar dengan dua pemain yang bagus, katanya. Menurut kami itu demikian. PSSI berharap segera mendapatkan respon cepat dari AFF. Jika memang nantinya bakal ada tim investigasi, PSSI akan sangat berterima kasih. Kami melakukan protes ke AFF. Surat sudah dikirim untuk meminta pertanggungjawaban, ucap mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Silahkan AFF menurunkan tim investigasi ke sini, pungkas sosok yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Jika Komdis AFF turun ke lapangan melakukan investigasi, sudah jelas Vietnam dan Thailand akan didiskualifikasi dari Piala AFF U19 2022. Otomatis timnas Indonesia dan timnas Myanmar U19 yang akan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022.